Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Biru Langit 01. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemantapan persiapan asesmen daerah. Kalau video-video sebelumnya itu adalah bagian pertama, lalu yang ini adalah bagian yang kedua. Nanti saya akan bagi bagian kedua ini menjadi dua. Ini part yang pertama. Sebelum saya melanjutkan membahas materinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan dinyalakan loncengnya supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, langsung saja saya akan membahas materinya. Selamat menyimak. Soal-soal yang saya akan bacakan nanti saya ambil dari soal pemantapan persiapan asesmen daerah tingkat sekolah menengah pertama tahap 2 tahun pelajaran 2021-2022 mata pelajaran matematika kelas 9. Ujian ini sudah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Februari tahun 2022. Ini soal dari Kabupaten Yogyakarta. Saya bacakan soal pertama. Dalam seleksi Olimpiade Matematika SMP, peserta tes diberikan 50 soal tes pilihan ganda dengan aturan penskoran sebagai berikut. Tiap butir soal yang dijawab dengan benar memperoleh skor 4. Tiap butir soal yang dijawab salah, skor dikurangi 2. Dan tiap butir soal yang tidak dijawab, skor dikurangi 1. SMP Cerdas Istimewa mengirimkan 4 siswa untuk mengikuti seleksi dengan hasil sebagai berikut. Reza menjawab benar 43 soal dan 7 soal tidak dijawab. Silva menjawab benar 42 soal dan 4 soal salah. Tino menjawab salah dan tidak dijawab masing-masing 4 soal. Unang menjawab benar 44 soal dan semua soal dijawab. Dari hasil skor peserta tersebut, pernyataan yang tepat adalah A. Skor terendah diperoleh Reza. B. Skor tertinggi diperoleh Unang. C. Selisih skor Reza dan Silva 9. D. Unang dan Tino memperoleh skor yang sama. Soal kedua. Ayah membagikan sejumlah uang kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapatkan 1/3 bagian, anak kedua mendapatkan 1/4 bagian, sedangkan anak ketiga memperoleh Rp240.000. Uang yang diterima anak kedua adalah A. Rp144.000, B. Rp189.000, C. Rp240.000,
dan D Rp336.000. Soal nomor 3. Toko alat tulis Alfa akan menyediakan jasa fotokopi. Untuk kepentingan tersebut, pemilik toko Alfa melakukan survei dengan membandingkan beberapa mesin fotokopi. Hasil survei ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini gambar mesin fotokopinya. Dan ini adalah tabel hasil survei beberapa merek dan tipe mesin fotokopi. Mesin fotokopi yang dapat mencetak paling cepat adalah yang A. Kyocera Ecosys M2540DN. Yang B. Risoh MP2014D. Yang C. Fuji Xerox DJS2320. Dan yang D. Sharp AR6020. Soal nomor 4. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan selama 24 hari oleh 8 orang. Jika 2 pekerja ditugaskan ke pekerjaan lain, lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah A. 30 hari, B. 32 hari, C. 36 hari, dan D. 48 hari. Soal nomor 5. Kantong darah PMI. Tidak kurang dari 4,5 juta kantong darah dibutuhkan oleh Palang Merah Indonesia atau PMI setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan pasien akan transfusi. Meski jumlah ini tidak sedikit, keamanan darah yang berada di dalam kantong dipastikan tetap terjaga. Setelah memenuhi ketentuan standar berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, produsen kantong darah juga harus menyesuaikan spesifikasinya berdasarkan jumlah kantong dan kapasitas darah yang bisa ditampung. Salah satu jenis kantong darah adalah kantong darah single yang berisi 350 ml darah. Ini sumber datanya. Beberapa pernyataan terkait berita di atas. Yang pertama, satu kantong darah single berisi 3,5 kali 10 pangkat negatif 1 liter darah. Yang kedua, 100 kantong darah single berisi 3,5 kali 10 pangkat 2 liter darah. Yang ketiga, 2 juta kantong darah single berisi 7 kali 10 pangkat 5 liter darah. Yang keempat, kebutuhan di PMI dalam setahun kurang dari 1,575 kali 10 pangkat 6 liter. Pernyataan yang benar adalah yang A 1 dan 3, 1 dan 4, yang C 2 dan 3, yang D 2 dan 4. Soal nomor 6. Bentuk sederhana dari 12 per 2 akar 3 adalah yang A 6 akar 3, yang B 4 akar 3, yang C 3 akar 3, dan yang D 2 akar 3. Nomor 7. Dalam suatu ruang pertunjukan terdapat 24 kursi pada baris pertama.
Setiap baris berikutnya bertambah 4 kursi dari baris di depannya. Ruang tersebut dapat memuat 10 baris kursi. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, banyak kursi pada baris ke-6 adalah 48 kursi. Yang kedua, jumlah kursi pada baris ke-7 dan ke-8 adalah 100 kursi. Yang ketiga, aula tersebut dapat memuat 400 kursi. Yang keempat, banyak kursi pada baris ke-9 adalah 56 kursi. Pernyataan yang tepat adalah yang A 1 dan 3, yang B 1 dan 4, yang C 2 dan 3, dan yang D 2 dan 4. Soal nomor 8. Angka satuan dari 2 pangkat 125 adalah yang A 2, yang B 4, yang C 6, dan yang D 8. Soal nomor 9. Rinaldi akan membeli sepatu dengan uang yang dimilikinya yaitu Rp500.000. Ia membandingkan 4 merek sepatu yang memiliki harga sama yaitu Rp600.000 namun dengan potongan harga berbeda di sebuah toko sepatu. Nah, ini ada iklannya seperti ini. Lalu ini adalah tabel merek sepatu dan jenis potongan harganya. Ini masih lanjutan soal nomor 9 tadi. Penjual menjelaskan bahwa diskon ganda 10% ditambah 5% artinya harga sepatu didiskon 10%. Kemudian harga setelah diskon tersebut didiskon lagi sebesar 5%. Dari beberapa penawaran tersebut, Rinaldi menyimpulkan bahwa yang pertama, ia hanya bisa membeli sepatu merek Adidas. Yang kedua, ia akan mendapat kembalian sebesar Rp45.000 apabila membeli sepatu merek Adidas. Yang ketiga, ia harus menambah uangnya sebesar Rp13.000 untuk membeli sepatu merek Airwalk. Yang keempat, ia harus menambah uangnya sebesar Rp15.000 untuk membeli sepatu merek Reebok. Kesimpulan yang benar adalah yang A 1 dan 2, yang B 1 dan 3, yang C 2 dan 4, dan yang D 3 dan 4. Soal nomor 10. Hasil dari 3x dikurangi 6 dikali dalam kurung 2 dikurangi 7x adalah yang A 21x kuadrat dikurangi 33x ditambah 12. Yang B 6x kuadrat dikurangi 33x ditambah 42. Yang C 21x kuadrat ditambah 48x dikurangi 12. Yang D negatif 21x kuadrat ditambah 48x dikurangi 12. Nah,
Demikian soal tadi dari nomor 1 sampai 10. Masih ada soal dari nomor 11 sampai 30 sebenarnya. Tapi saya akan membaginya dalam 3 video. Jadi yang video part pertama ini cuma sampai nomor 10 supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nanti part kedua itu nomor 11 sampai 20, baru part ketiga itu nomor 21 sampai 30. Demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Oh ya, seperti biasa di akhir video saya akan bagikan satu kutipan ayat suci Al-Quran sebagai bentuk dakwah saya sebagai seorang muslim. Buat teman-teman dan adik-adik yang menyukai channel ini, silahkan di subscribe, di like, di share supaya video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang. Kalau ada pertanyaan tentang video ini ada yang belum jelas, silakan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.